Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat jamak. Nah, yang harus kita ketahui sebelumnya, apa sih sholat jamak itu? Sholat jamak itu melakukan dua sholat fardu, yaitu zuhur dan asar, atau maghrib dan isya secara berurutan pada salah satu waktunya. Sholat zuhur tidak bisa dijamak dengan sholat lainnya selain asar. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Sedangkan untuk sholat subuh itu memang tidak bisa dijamak sama sekali. Nah, selanjutnya yaitu ada dalil sholat jamak. Dalil sholat jamak ada dua, dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli ini dalil mutlak yang datang dari Rasulullah ataupun Al-Quran dan hadis, yaitu ketika Rasulullah ini pergi perang Tabuk, beliau menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar dan antara sholat maghrib dengan sholat isya. Pada suatu hari beliau mengakhirkan sholat, kemudian keluar sholat zuhur dan asar. Kemudian beliau masuk lagi, kemudian keluar lalu sholat maghrib dan isya. Jadi maksudnya yaitu Rasulullah melakukan sholat zuhur dan sholat asar itu digabung menjadi satu, dan sholat maghrib dan isya itu digabung menjadi satu. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu ada dalil akli, dalil yang dapat dinalar oleh fikih atau dapat di para ulama. Jadi ini menurut hadis Imam Malik dalam kitab yang ketiga, bab menjamak sholat ketika di rumah dan saat berpergian. Hadis nomor 297 telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Daud bin Al-Husain, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat zuhur dan asar ketika dalam perjalanan menuju Tabuk. Sebenarnya dalil nakli dan dalil akli ini kurang lebih sama, cuman periwayatannya aja yang beda. Dan untuk dalil yang benar-benar berasal kayak dari Al-Quran itu tidak dijelaskan. Kemudian ada hukum sholat jamak. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan dalam kitabnya, hukum sholat jamak boleh, yaitu mubah, karena melakukan sholat seperti ini pada umumnya tetap lebih baik. Ini merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Kenapa dibilang rukhsah? Karena ini merupakan keringanan ketika kita berpergian jauh, maka terkadang kita kendala oleh perjalanan yang terkadang tidak ada masjidnya, atau ketika dalam hutan, melewati hutan tidak ada masjidnya, maka kita boleh menjamak sholat ini apabila telah menemukan masjid. Kemudian ada rukun sholat jamak. Rukun sholat jamak sama dengan rukun sholat pada umumnya. Niatnya itu berbarengan dengan takbiratul ihram, lalu melaksanakan rukun-rukun yang lain. Secara berurutan, gambaran umumnya sama, tidak berbeda sama sekali. Jadi, rukun sholat jamak ini sama kayak sholat umumnya, sholat 5 waktu. Kemudian syarat-syarat dibolehkannya sholat jamak. Yang pertama yaitu berpergian, yang dilakukan bukan untuk maksiat, misalnya pergi umroh atau haji, silaturahmi, berdagang, dan sebagainya. Jarak berpergian sekurang-kurangnya 16 farsah atau 80.640 km dibulatkan menjadi 81 km. Terus ada juga nih yang berpendapat bahwasannya kurang lebih 138 km baru bisa melakukan sholat jamak. Kemudian ada karena keadaan ketakutan atau rasa khawatir yang sangat, misalnya ada kekacauan, perang, dan sebagainya. Seperti yang Rasulullah tadi dalam perang Tabuk. Selanjutnya yaitu sebagian ulama ada yang agak ketat dalam menerima dalil, sehingga bila dalil tidak benar-benar qat'i, maka dalil itu akan ditolaknya. Dan sebagian lainnya memudahkan sehingga walaupun dalilnya masih bersifat asumsi tetapi dapat diterima. Kemudian ada pembagian sholat jamak. Sholat yang bisa dijamak itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat subuh tidak bisa dijamak. Pembagiannya yaitu yang pertama ada jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim yaitu melakukan 2 sholat fardu pada waktu sholat yang pertama. Bentuknya ada 2. Pertama, sholat zuhur dilakukan
langsung berurutan dengan sholat asar. Kemudian sholat maghrib dan isya dilakukan di waktu maghrib. Jadi jamak takdim ini melakukan sholat fardunya itu di waktu yang pertama. Kemudian ada jamak takhir, yaitu di kebalikan dari jamak takdim tadi, yaitu di belakangnya bahwasannya kayak sholat zuhur dan asar itu dilakukan di waktu asar, dan sholat maghrib dan isya dilakukan di waktu isya. Kemudian tata cara sholat jamak takdim, pasti yang pertama yaitu niat, kemudian takbiratul ihram, yaitu niatnya usoli fardhu zuhri arba'a rokaatim majmuman ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardhu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardhu karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca doa iftitah, al-fatihah, dan surat atau ayat pendek. Ruku dengan tumaninah sambil membaca tasbih, bacaan ruku 3 kali. Kemudian ada iktidal diiringi dengan bacaan iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, doanya tetap sama untuk sholat-sholat lainnya kecuali niatnya aja. Kemudian berdiri kembali untuk melaksanakan rokaat kedua yang gerakan dan bacaannya sama persis dengan rokaat pertama. Kemudian setelah sujud kedua pada rokaat kedua maka disunahkan membaca tahiyat awal. Jadi nggak usah baca tahiyat akhir, jadi baca tahiyat awalnya dulu aja. Kemudian setelah selesai membaca tahiyat awal, gerakan selanjutnya langsung berdiri untuk melaksanakan rokaat ketiga dan dilanjutkan dengan rokaat keempat, dan membaca tahiyat akhir setelah sujud kedua pada rokaat keempat, kemudian salam. Maka selesai udah sholat zuhurnya, kemudian nggak ada zikir, karena kalau biasa kita sholat itu kita melakukan zikir kan habis sholat zuhur. Kalau untuk melakukan sholat jamak kita nggak ada baca zikir, nggak ada baca doa, langsung kita lanjutkan dengan sholat asar, gerakannya sama, niatnya tadi udah disebutkan. Kemudian tata cara sholat jamak takhir sama seperti sholat jamak takdim kecuali niatnya aja, yaitu usoli fardhu zuhri arba'a rokaatim majmuman ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Kemudian tata caranya sama seperti sholat jamak takdim tadi. Kemudian sholat jamak menurut mazhab. Yang pertama ada mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Menurut ulama mazhab Maliki, syarat-syarat menjamak ada beberapa syarat, yaitu dengan sebab hujan, perjalanan, dan juga alasan untuk menjamak atau menggabungkan pelaksanaan haji ke Arafah dan Musdalifah. Kemudian menurut Imam Hanafi, yaitu seorang musafir dibolehkan jamak dan qashar sholat bukan terletak pada jarak perjalanan, melainkan pada batasan waktu perjalanannya. Artinya batas waktu perjalanannya ini tentang waktu sholat, seperti zuhur misalnya sampai jam 2, kemudian asar sampai jam 5. Kemudian ada menurut ulama mazhab Syafi'i, yaitu untuk melaksanakan jamak sholat ada beberapa syaratnya, yaitu boleh bagi yang musafir itu menjamak sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya sesuai urutannya. Boleh menjamak sholat yang apabila dilaksanakan tanpa tenggang waktu yang panjang, dan boleh menjamak sholat bagi yang bermukim dalam keadaan hujan. Sedangkan syarat jamak takhir ada 2 hal, yaitu niat jamak takhir sebelum habisnya waktu sholat pertama dan perjalanan masih berlanjut sampai selesainya sholat kedua. Urutan dalam mengerjakan sholat jamak takhir tidaklah wajib. Seseorang boleh mendahulukan asar dari zuhur dalam jamak takhir, demikian juga mendahulukan isya dari maghrib. Akan tetapi ulama mazhab Syafi'i tetap mengatakan bahwa mengikuti urutan waktu sholat hukumnya sunnah, bukan syarat sah sholat jamak takhir. Menurut ulama mazhab Hambali, untuk melaksanakan sholat ada beberapa syarat sebagai berikut. Boleh menjamak atau mengqashar dengan orang yang musafir di antara zuhur dan asar, dan maghrib dan isya dengan waktu salah satu keduanya. Boleh bagi orang yang bermukim yang sakit, yang membawa kesulitan bagi penderitaannya untuk melaksanakan sholat pada waktunya, dan orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dari najis anak setiap waktu sholat, karena uzur seperti orang yang khawatir terhadap keselamatan diri, harta, dan kehormatan, atau juga pekerja berat yang apabila meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan sholat akan membawa mudorot pada dirinya dan pekerjaan itu, sebab turunnya hujan yang memperdapati kesulitan karenanya. Nah, yang selanjutnya yaitu hikmah sholat jamak.
yaitu membuat seseorang lebih tenang dalam menempuh perjalanan, karena dia nggak akan kepikir lagi bahwasanya dia memiliki hutang sholat, karena dia bisa menjamak sholatnya sehingga dia tidak memiliki hutang sholat ketika di akhirat kelak tidak akan ditagih. Kemudian yang kedua, membuat seseorang memiliki waktu untuk melaksanakan sholat dengan baik. Jadi dia tidak akan terburu-buru dalam melaksanakan sholatnya karena dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keimanan kepada Allah karena menyadari keringanan yang Allah berikan. Kayak kita merasa bahwasanya sholat itu tidak berat karena Allah memberikan keringanan. Karena dalam perjalanan kita boleh tadi tuh sholat jamaah. Jadi kayak bahwasanya Allah tuh tidak memberatkan kita dalam hal beribadah kepada Allah. Kemudian terhindar dari lalai sehingga tidak lupa mengerjakan sholat. Sehingga kita apabila tidak sholat, kita masih bisa untuk melaksanakan sholat jamak, kayak misalnya, lupa nih sholat zuhur. Jadi kita misalnya bisa menjamaknya di waktu sholat asar. Demikian selanjutnya yaitu kesimpulan. Sholat itu adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim selama masih memiliki akal dan ingatannya masih normal. Kewajiban tersebut harus dilakukan tepat pada waktunya. Adapun bagi muslim yang tidak dapat melaksanakan sholat pada waktunya dikarenakan halangan seperti berpergian jauh dan tertidur, namun demikian ada kewajiban mengqadha sholat di waktu lain. Kemudian salah satunya itu sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Sholat yang bisa dijamak yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Misalnya tidak ada waktu untuk sholat jamak, maka kita dapat mengqadha sholat dari sholat yang belum kita laksanakan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat karena Allah udah memberikan keringanan untuk kita bisa menjamak sholat, bisa mengqadha sholat. Kemudian dalam perjalanan jauh juga ada batasannya, bahwasannya menjamak itu dari batas misalnya 80 km perjalanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dimengerti penjelasan tentang sholat jamak.